Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat. Baik, sekarang adalah minggu ke-8 dari mata kuliah ekonomi moneter, yaitu tentang kebijakan moneter dan OJK. Berikut adalah target yang ingin dicapai pada minggu ke-8 ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada RPS sebelumnya, bahwa di minggu ke-8 kita akan bicarakan tentang kebijakan moneter dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Poin pertama adalah tentang kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Secara singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan dari bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau juga menggunakan suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Pengertian suku bunga di dalam kalimat tersebut adalah suku bunga kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau di Indonesia Bank Indonesia. Yang kedua, bahwa umumnya besaran moneter itu bisa meliputi uang primer atau disingkat M0, kemudian uang sempit atau M1, dan uang dalam arti luas atau M2. Sedangkan tujuan kebijakan moneter adalah meliputi terjaganya stabilitas ekonomi makro. Ini disebutkan oleh Iskandar Simorangkir dalam sebuah bukunya, yang antara lain tercermin dari stabilitas harga, membaiknya perkembangan output real, serta luasnya kesempatan kerja yang tersedia. Bagaimana dengan peranan dari kebijakan moneter? Saya ambilkan dari 3 sumber, dari Aulia Pohan, kemudian dari Iskandar Simorangkir, dan dari Bapak Udiono. Menurut Aulia Pohan, bahwa kebijakan moneter itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terdapat interdependensi atau saling ketergantungan dengan berbagai variabel dalam perekonomian. Tapi semuanya itu akan mengarah pada pencapaian tujuan akhir dari sebuah negara, yaitu tercapainya kesejahteraan sosial. Menurut Simorangkir, bahwa jumlah uang beredar yang berlebihan itu akan mendorong peningkatan harga-harga atau terjadi inflasi dan akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar terlalu rendah dalam masyarakat, dapat mengakibatkan ujung-ujungnya adalah penurunan kemakmuran masyarakat. Tentunya ada masalah daya beli di sana. Ini dari sisi jumlah uang beredar. Dari sisi suku bunga yang terlalu tinggi akan menyebabkan tingginya biaya dana yang selanjutnya akan mengakibatkan penurunan investasi. Dan ujung-ujungnya adalah terdampak pada kelesuan ekonomi atau resesi. Sedangkan menurut Bapak Budiono, kita lihat di gambar kanan itu dari bawah ke atas, bahwa pengaruh kebijakan moneter akan mempengaruhi sistem moneter yang akan terpengaruh. Kemudian dia akan dibandingkan dan dimonitor indikator sesuai yang diinginkan Bank Sentral dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat harga, kredit, dan jumlah uang beredar. Ujung-ujungnya atau akhirnya kegiatan ekonomi lah yang akan tercermin dari dampak kebijakan moneter. Kegiatan ekonomi apa yang terdampak? Itu adalah GDP, kemudian tingkat pengangguran, inflasi, dan juga bisa neraca pembayaran. Salah satu literatur yang cukup terkenal yang menjelaskan tentang peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian
melalui sebuah proses yang dinamakan dengan transmisi kebijakan moneter adalah Friedrich Mishkin. Dia mengatakan bahwa transmisi kebijakan moneter adalah proses di mana kebijakan moneter ditransmisikan kepada perubahan sektor real, yaitu GDP real dan inflasi. Kalau kita lihat di gambar tersebut, terdapat beberapa jalur di mana kebijakan moneter yang atas itu, monetary policy, akan mempengaruhi bagian bawah. Kalian bisa baca gross domestic product and inflation, ya, dan inflasi. Prosesnya adalah melalui gambar atau kotak yang tersebut di gambar itu. Ada beberapa jalur. Kalau kita lihat di sebelah kiri adalah traditional interest rate, artinya jalur suku bunga. Kemudian jalur yang lain ada dua secara kelompok, ya, yaitu adalah jalur other asset price atau harga aset yang lain, serta credit view atau jalur kredit. Nah, di masing-masing kelompok itu, yaitu harga aset lain dan jalur kredit, itu juga ada jalur-jalur yang lain. Secara total di situ kalian bisa lihat ada 9 jalur bagaimana monetary policy mempengaruhi GDP dan inflasi. Di slide ini kita bisa lihat bagaimana peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian kalau kita tinjau dari pandangan Bank Indonesia melalui tujuan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini bisa kita lihat di Undang-Undang Bank Indonesia yang terakhir. Nah, di situ dikatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi tujuan utamanya adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Bank Indonesia atau Bank Sentral nomor 23 tahun 99 yang kemudian diubah dan direvisi oleh dua undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2009. Nah, itu tercantum pada pasal 7 yang menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut dapat ditinjau dari dua dimensi. Yang pertama adalah kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi atau tingkat harga domestik. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, ya, atau negara asing. Jadi ada dua dimensi atau dua pengertian dari kestabilan rupiah. Yang pertama adalah kestabilan harga-harga domestik yang tercermin dari stabilnya tingkat harga, yaitu laju inflasi. Dan yang kedua adalah stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya adalah tentang instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini saya dekati dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah tentang kerangka kebijakan moneter. Kita tahu bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter, saat ini Bank Indonesia menganut kerangka kerja atau framework yang dinamakan dengan ITF atau singkatan dari Inflation Targeting Framework, dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional. Nah, kerangka kerja atau framework ini mulai diterapkan secara formal itu sejak 1 Juli 2005.
Bagaimana dengan sebelumnya? Sebelumnya adalah menggunakan kebijakan moneter yang menetapkan uang primer atau base money atau M0 sebagai sasaran kebijakan. Nah, jadi dirubah sasaran operasionalnya itu. Dari awalnya adalah quantity based approach, yaitu base money, menjadi price based approach. Jadi pendekatan berdasarkan atas harga, dalam hal ini suku bunga. Berupa apa? Berupa suku bunga kebijakan atau policy rate yang disebut dengan BI rate. BI rate ini setara dengan sebuah suku bunga operasi moneter dengan jangka waktu 12 bulan. Nah, BI rate inilah yang menjadi acuan bagi pembentukan suku bunga yang lain, seperti suku bunga deposito dan juga akhirnya suku bunga kredit. Ini saya ambilkan dari bukunya Iskandar Simorangkir. Bagaimana kelanjutan dari cerita kerangka kebijakan moneter ini? Berlanjut ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008-2009 yang pada saat itu mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kita tahu krisis ini melanda hampir di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia tentunya. Nah, kebijakan Inflation Targeting Framework ini atau ITF ternyata menunjukkan kelemahan. Karena apa? Karena ketika menjaga inflasi ternyata tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian. Nah, seiring dengan semakin besarnya peran sistem keuangan dalam perekonomian, bahwa dampak ketidakstabilan sistem keuangan itu ternyata cukup penting atau signifikan. Tercermin dari apa? Tercermin dari banyaknya biaya penyelamatan yang harus dikeluarkan tentunya jika terjadi krisis, dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis itu sendiri, yang akhirnya menyadarkan bank-bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak hanya inflasi saja. Nah, kemudian Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF ini menjadi yang disebut dengan flexible ITF, Flexible Inflation Targeting Framework, dengan semakin memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, implementasi dari flexible ITF ini didukung oleh sebuah kebijakan baru yang namanya kebijakan makroprudensial. Apa itu kebijakan makroprudensial? Yaitu kebijakan yang berfokus pada interaksi antar lembaga-lembaga keuangan, kemudian pasar, infrastruktur, dan perekonomian secara lebih luas, termasuk pengukuran potensi risiko untuk mencegah risiko sistemik yang berpotensi akan menimbulkan krisis sistem keuangan akibat kondisi makroekonomi yang tidak bagus. Karena itu kemudian Bank Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2016 kemudian mengganti BI rate yang awalnya BI rate sebagai suku bunga acuan itu dengan suku bunga kebijakan baru yang dinamakan dengan BI 7-Day Reserve Repo Rate. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkuat efektivitas kebijakan dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang diterapkan. Karena apa? Karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Instrumen itu BI 7DRR ya, BI 7DRR sebagai acuan baru yang memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang. Ini bisa kita
ambil pernyataan ini di websitenya Bank Indonesia.